Ya, baik. Berikutnya kita akan mulai ya. Kita akan mulai membuat mengelola halaman servis, baik halaman servis yang ada di sisi administrator untuk menambahkan, mengedit maupun mendelete ya halaman servis ya, maupun menambahkan ya. Jadi yang akan kita buat terlebih dahulu di antara beberapa bagian ya atau part ya. Di sini ada carousel, kemudian ada about us, kemudian our room, ada service, kemudian di bawahnya ini ada testimoni dan staff ya. Kita mulai dulu yang paling sederhana, yaitu yang bagian services. Karena apa? Karena kalau kita lihat di bagian services ini prosesnya sangat sederhana sekali ya. Jadi fitur-fitur yang ada hanya berupa icon, kemudian ada katakan judul dan keterangan ya. Jadi sangat sederhana. Jadi kita buat yang sederhana dulu ya, yaitu services ya. Jadi kita mulai dengan menambahkan di bagian sini ya. Jadi ini kita ganti dengan di bagian sidebar, kita ganti dengan services. Oke, kita lihat di admin sidebar. Di sini yang pertama ada profil. Ini kita ganti dengan services. Ya, kemudian nanti linknya ya, linknya kita akan cari di ini ya. Jadi ini apa, iconnya kita akan cari di menggunakan Bootstrap ya, karena Nice Admin ini menggunakan Bootstrap ya, sehingga icon-icon yang ada juga kita cari dengan menggunakan Bootstrap. Kalau dilihat di dokumentasinya, Nice Admin itu menggunakan Bootstrap versi 5, sehingga nanti kita bisa langsung cari versi 5-nya. Atau cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita langsung melihat di dokumentasi dari Nice Admin-nya ya, yaitu silahkan dibuka kemarin ya. Ini ya Nice Admin. Di bagian dokumentasi dari Nice Admin ini ada icon ya, ada di bagian icon. Ini ada Bootstrap icon ya. Jadi nanti penulisannya adalah kita menggunakan CI, kemudian namanya ya. Sorry, ini BI ya gitu. Karena ada yang menggunakan FA, ini kalau yang Bootstrap icon menggunakan BI. Untuk services kita S ya. Coba S service. Kita mulai dari S ya. Kira-kira icon mana yang bisa kita gunakan untuk yang mewakili service ya. Ini ada server ya. Kita coba pakai aja server. Ya, jadi di sini ini kan BI person ya. Berarti person ini kita ganti dengan server. Kita cek dulu. Ya, jadi sudah berubah menjadi service ya. Baik, berikutnya adalah kita akan membuat pada saat link service ini diaktifkan, berarti kita harus bikin terlebih dahulu. Kita mulai dari controller ya. Untuk membuat controller, kemarin ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan kita copy paste dari yang sudah ada, atau kita bisa membuatnya sendiri ya dengan memanfaatkan command line ya. Jadi kalau mau kita ulangi lagi ya. PHP Spark PHP Spark make .2 controller, kemudian service itu kita kasih nama bahasa Indonesia aja, layanan ya. Jadi ada folder layanan yang sudah
ada controller dengan nama layanan ya. Nanti kalau layanan ini dipanggil, maka kita akan return ya layanan ini ke satu halaman ya. Kita ngikuti yang ada di admin ya. Jadi seperti ini, ada data yang dikirimkan karena ini ada di bagian admin ya. Jadi nanti judulnya adalah halaman services, halaman layanan ya, biar seragam ya. Kemudian page-nya di admin, di page ini di admin itu nanti kita akan bikin satu folder lagi namanya layanan ya, layanan. Kemudian v layanan atau v index ya. V index itu aja, atau jadi v index itu tampilan pertama ya, pertama dari halaman layanan ya. Kemudian ini page-nya ada di sana, kemudian return page-nya ya sama, page-nya jangan diganti ya. Berarti kita akan bikin satu folder ya untuk di tampilan di dalam admin ya, di dalam admin. Di dalam admin ini ada satu folder lagi yang namanya layanan. Kemudian di dalamnya itu ada v index tphp. Oke ya. Nanti halaman layanan yang akan ditampilkan kita mengacu pada tampilan as admin. Kita bisa cari di bagian mungkin di layanan itu tabel ya, di tabel general tabel ya. Kita bisa tambahkan yang sederhana saja, yaitu default tabelnya seperti ini ya. Kita cari codingnya, kita Ctrl C ya. Kemudian di page source Ctrl F untuk mencari default tabel ini ya, sehingga nanti kita ketemu coding khusus untuk default tabel ya. Jadi yang ini saja. Berarti kita akan copy default tabelnya itu mulai dari div chart ini ya. Kita ambil oke lah semuanya saja sampai sini ya. Ctrl C, kita paste di v index ya untuk tampilan v index dari layanan ya. Ya, berikutnya kalau sudah, kemudian kita ke sidebar ya. Di service ini kita kasih atau tambahkan link ya di sini, php echo base URL. Kemudian di base URL itu controllernya langsung ke layanan. Controller layanan ya. Oke. Berarti kita coba dulu. Service ini kalau diklik ya langsung tampil default table ya, sebagaimana yang tadi kita sudah tentukan ya. Nah, nanti di default table-nya ini, di v index-nya ini ya. Di v index ini, default table ini kita akan ganti dengan, karena tadi datanya sudah dikirimkan lewat controller layanan namanya judul ya. Jadi di v index ini kita bisa panggil echo ya untuk judulnya. Oke ya. Kemudian nanti untuk layanan kita akan nomor ya. Kemudian layanan kita lihat di, tentu saja kita lihat di hotelnya ya. Jadi ada ini ada icon, kemudian ada nama layanan dan deskripsi atau keterangan layanan ya. Jadi ada icon dulu, icon, ada layanan ya, ada deskripsi layanan ya, keterangan lah ya,
keterangan layanan dan action ya. Nanti action ini untuk tambah, delete, dan edit action ya, seperti ini. Nah, kita tidak perlu banyak, cukup satu saja yang kita pertahankan. Kita cek dulu, nanti di tampilan administratornya akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi ada icon, ada layanan, keterangan layanan, dan action. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan bikin tabel layanan ya. Jadi kita akan bikin tabel layanan di di hotel ini, di DB Hotel. Oh ya, oke. Sebelumnya kita belum punya database ya, hotelier ini. Sebelumnya kita belum punya database ya. Oke, berarti kita akan mulai bekerja dengan database. Maka kita harus setting dulu database yang akan dipakai itu apa. Kita bisa cari di config ya, di bagian database ini. Kemudian kita masukkan rootnya adalah, username-nya adalah root, passwordnya kosong, database-nya kita sesuaikan saja ya, hotelier ya, hotelier. Oke ya, berarti kita tambahkan database yaitu hotelier ya. Kita new, kita samakan saja hotelier, hotelier. Oke, create ya, hotelier sudah. Ini masih belum ada isinya ya, belum ada isinya apa-apa. Kita mulai tambahkan nama tabelnya ya. Jadi kita bikin tabel namanya layanan, TBL layanan. Oke, create ID layanan, kemudian nama layanan, nama layanan ya. Kemudian keterangan saja, keterangan layanan, dan icon ya, tadi ya ada icon ya. Saya cut saja icon dulu ya, biar sesuai dengan urutannya. Ada icon icon layanan ya, biar seragam ya. Untuk ID layanan ini kita bisa buat sebagai auto increment atau primary key ya, dia sebagai primary key. Ada icon layanan ini varchar, kemudian nama layanan juga varchar, kemudian keterangan layanan ini kita bisa bikin sebagai teks ya. Kemudian kita kasih saja icon layanan itu varchar 100 lah ya. Nama layanan varchar 100 boleh, kemudian teks nggak perlu ya. Ya itu kita bisa save dulu. Ya, untuk isi ya, kita isi secara dummy dulu ya. Kita bisa insert secara dummy ya. Nanti layanannya itu apa saja isinya ya. Jadi untuk isi dari layanan kita bisa copy dari data yang sesungguhnya ya. Jadi ini ya, kita bisa ambil di sini ya, di datanya secara langsung ya. Kita bisa, caranya gimana? Kita bisa klik kanan, kemudian inspect ya. Jadi data-data layanan itu juga ada di sini. Nanti layanan itu room and apartemen ya, room and apartemen ya. Ini kan room apartemen ya, jadi kita bisa tambahkan nama layanan ya, room apartemen. Kemudian isinya ini kayaknya sama semua ini, karena sama. Kita copy dulu deh, itu sebagai keterangan layanannya ya. Saya siapkan notepad ya, nanti karena kalau sama biar gampang kita copy paste nanti ya. Jadi
kalau keterangan layanannya hampir semuanya kayaknya sama itu. Kemudian iconnya itu dia menggunakan, ini sedikit beda ya, karena dari sisi admin dengan sisi user itu menggunakan template yang berbeda. Jadi kalau dalam hal ini karena kita membuatnya di dalam template front end ya, atau template user, jadi nanti tentu kita sesuaikan ya icon-iconnya ini. Jadi yang kita copy di sini adalah yang isi dari kelasnya ini ya, FA dan seterusnya, hotel primary ya. Ini yang kita masukkan ke dalam database kita. Oke. Itu data pertama. Coba kita pakai 2 data saja ya, 2 data food and restaurant. Food and restaurant, nama layanannya. Kemudian tadi keterangan layanannya sama. Berarti tinggal icon saja ya. Icon yang kita ambil food and restaurant itu FA ini ya. Oke, kita bisa save dulu. Berarti kita punya dummy ya, 2 data. Oke ya, jadi kita punya sementara data dummy dulu, nanti kita bisa tambahkan yang lain-lainnya. Ya oke, berikutnya setelah coba kita cek dulu ya, ini bisa saya tutup ya, nggak ada masalah. Berarti langsung kita ke tadi di vindex ya. Ini untuk menampilkan saja, untuk menampilkan layanan yang sudah, datanya yang sudah ada di dalam database ya, data dummy-nya ya. Oke, berarti kita nanti di dalam indeks ini ya, di dalam indeks ini kita buat terlebih dahulu kirim di dalam data ya. Ini kita ngambil data-data yang ada di dalam database. Tentu kita untuk mengambil data dalam database kita memerlukan yang namanya model ya. Jadi kita memerlukan model ya. Modelnya juga masih kosong, kita bisa bikin dari lewat CLI ya, PHP Spark, selalu diawali PHP Spark ya, kemudian make ya, buat ya. Kemudian kalau tadi controller ya, controller, kalau model ya model ya. Model, nama modelnya adalah layanan model. Model layanan deh, model layanan. Oke ya. Ya. Jadi di sini ada model layanan, isinya sudah ada isi semua ini. Ini saya hapus. Kita hapus. Oke, baik. Berikutnya adalah kita akan buat model layanan ini function ya, public function untuk ngambil semua data, all data. Kita akan ngambil semua data layanan, all data. Untuk ngambil semua data itu bagaimana caranya? Bisa kita return, kemudian this db table ya, this db table. Nama tabelnya adalah TPL layanan. Kemudian setelah terhubung dengan di tabel layanan itu kita akan ambil get ya, perintahnya. Kemudian kita akan tampilkan dengan get row array ya. Oke ya. Jadi nanti all data ini yang kita ambil, copy saja dan nggak ada kesalahan ya. All data ini di copy saja. Berarti di layanan kita akan memanggil, kita akan kirim data namanya layanan, di mana data layanan ini atau variabel layanan ini berasal dari this
model ya, nama modelnya adalah model layanan, kemudian nama fungsinya tadi all data tadi ya. Jangan lupa di sini ada koma ya, ini koma ya. Jadi nanti data layanan itu akan diparsing ke dalam sini. Coba cek dulu apakah ya dibilang model layanan ini modelnya belum dipanggil ya, model layanan belum terpanggil. Nah, kita akan panggil dulu model layanannya ya, karena ini tadi kan model layanan ada di bagian model, tapi di controller ini kita harus menggunakan model layanan atau menggunakan modelnya ya. Jadi kita bisa use, kemudian app ya, kemudian model ini ya, model layanan. Nah, nanti model layanan ini akan selalu kita panggil, kita buat ya, construct ya, kita akan selalu panggil di seluruh metode di dalam satu controller ini ya. Karena itu kita buat public function yang berupa construct ya. Jadi construct ini sudah tergenerate dengan sendirinya. Artinya apa? Kalau ditaruh di construct dia menjadi bisa digunakan oleh fungsi manapun ya. Ya, jadi kemudian this kita akan rubah this model layanan ya, dia akan menjadi satu variabel baru. Kita ambil new model layanan ya. Oke ya, jadi nanti model layanan ini sudah bisa dikirim ke dalam layanan v-index ya. Jadi di sini nanti model layanan itu sudah bisa dipanggil ya. Kemudian cara untuk menampilkan, kita menggunakan perintah bap for each ya. Biar nggak bingung, bap-nya dulu dibuat fungsinya. Kemudian for each, cari yang titik 3 gitu, seperti ini ya. Biar kita tidak bukan for ya, for each, bukan for tapi for each ya, for each yang ini ya, for each ya. Variabelnya layanan tadi kan sudah dikirim berupa layanan, jadi nanti kita tinggal panggil berupa value-nya saja. Jadi seluruh TR ini silahkan dipindahkan ke bagian code ini, di cut boleh atau alt enter juga, alt ke atas juga boleh ya, di cut kemudian di paste boleh, atau alt kemudian tekan alt panah ke atas ya. Nah, di sini kita perbaiki, di sini PHP tutup, di sini PHP buka ya. Oke ya. For each layanan berarti karena di sini ada nomor, jadi kita tambahkan dolar nomor sama dengan 1. Kemudian nanti di sini kita panggil lagi ya, PHP echo dolar nomor plus ya. Dari sini harusnya saya kelihatan ya berapa data yang ada ya. Kita reload, layanan all data, layanan model, layanan ya, 19 layanan. Sebentar, apa nih dibilang layanan PHP. Untuk untuk melihat di mana errornya, kita bisa dd ya, dd kemudian dolar data untuk melihat apakah data ini sudah bisa terkirimkan.
layanan, mode layanan di controller ya. Oh, di controllernya model layanan. Ini ada mode layanan yang kurang ya. Oke ya, jadi datanya sudah ya, ya benar ya. Oke ya, jadi harusnya sih ya, DD-nya tadi ini kita hapus ya, jadi untuk melihat errornya di mana ya, ternyata ada typo, kesalahan penulisan. Di sini ada 4 data layanan. Coba kita cek. All data ya, model layanan. Oke. Bentar. Home-nya database-nya kan hotelier ya. Ya baik, kita sekarang perbaiki ya. Jadi tadi sudah kelihatan di V index ya. Di V index ini nomor sudah, berarti nanti di icon perlu ditampilkan. Kalau memang perlu ditampilkan boleh. Jadi tinggal PHP echo seperti ini, kemudian $value, kemudian arraynya berupa icon ya, icon layanan sesuai dengan yang ada di nama-nama ini ya. Icon layanan, nama layanan, cut layanan, icon layanan, kemudian kita paste dulu nama layanan, keterangan layanan, cut ya. Oke, ini dulu kita cek apakah bisa ditampilkan icon value, icon layanan. For each layanan value layanan, apakah ada layanan icon layanan string offset for each coba kita DD ya, DD di sini for each, berarti di sini ya, sebelum digunakan ya, DD $value. Kita cek dulu string 1. Ya, sebenarnya sudah betul ya, value-nya nilainya 1 ya. V index layanan admin layanan V index layanan.
vindex. Coba di sini kita cek dulu. Tadi lupa cek lagi ya di dolar data. Dolar datanya ini kita cek dulu bagaimana sih ya, biar kita tahu ya. Ada 3 array ya, datanya ini ya. Kemudian data array yang lainnya adalah ID 1 ya, ya ini data-datanya, cuman layanannya array-nya 4 1 2 3. Oh sorry, di model ini bukan get, bukan row ya. Kalau row itu cuma 1 ya. Result array, get result array ya, bukan row array ya, result array. Yaitu pasti ini sedikit berbeda ya nanti arraynya ya. Jadi sekarang sudah benar ya, sudah benar. Itu problemnya tadi. Oke, biar kita tahu error-error yang terjadi ya. Harusnya sudah tampil nih. Ya. Di layanan-layanan sudah ada semua, tinggal nanti kita akan ganti dengan actionnya ini dengan berupa button ya. Jadi di vindex ini ada 2 button, ada 2 tombol. Kalau mau cek tombolnya bisa ke sini ya. Kita bisa cari button-button yang ada, misalkan button ya, button primary atau yang lain, kita bisa lihat ya. Ctrl F ya. Jadi tipenya button, kelasnya btn primary dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita langsung saja, kelasnya berupa button ya, button. Kemudian di sini ada misalkan langsung kelas btn yang sederhana dulu. Misalkan untuk edit itu nanti kasih nama warning ya, btn warning. Ini untuk yang sederhana dulu ya, ini edit ya. Kemudian 1 button lagi digunakan untuk hapus, 1 lagi untuk hapus ya. Hapus itu bukan warning tapi danger ya. Oke ya. Hapus dan danger. Oke. Ini yang bisa kita, atau diganti dengan apa namanya, diganti dengan berupa simbol ya. Jadi edit ini kita bisa ganti dengan i ya, i seperti ini. Kemudian kelasnya itu, kelasnya tadi kan bi ya, bi. Kalau edit itu pensil, mungkin pensil ini sudah ada, pensil fill ya. Kalau hapus itu i, kasih kelasnya bi ya, bi trash ya, trash ya, trash yang fill ya, sama-sama fill. Oke, jadi dia bukan berupa tulisan, tapi dia berupa simbol ya. Jadi edit dan trash. Oke ya. Jadi nanti satu lagi tambahan untuk button yang berupa tambah ya. Nanti ada tombol untuk tambah. Berarti tambah itu nanti kita kasih di atas ya, di atas. Kita kasih di atas dari setelah judul ya. Coba kita cek lagi. Ini judul ya, di bawah judul mungkin.
di bawah judul kita kasih div baru lah, div baru. Kelasnya langsung saja mungkin btn ya, btn button ya. Kemudian button ini apa tadi, kelasnya adalah btn untuk nambah itu sukses ya, warna hijau. Kemudian kita kasih i ya, berupa simbol. Kemudian kelasnya bi, bi tanda plus ya, plus, bi plus. Oke, ini ada plus, ada plus circle ini ya. Coba kita pakai yang ini dulu, karena nanti warnanya hijau ya. Kasih tambah, kurang di sini ya, tambah spasi dulu depannya. Ya baik ya, jadi kita sudah berhasil menampilkan halaman untuk mengedit bagian services ya, atau layanan ya. Nanti kita bisa tambahkan, bisa edit, dan juga bisa menghapus. Dan layanan yang ada ini sudah terambil dari database sesuai dengan yang kita masukkan secara manual ya, atau dummy ya. Demikian, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengintegrasikan ke dalam tampilan yang ada di dalam front end ya. Jadi nanti front endnya yang tampil adalah sesuai dengan yang kita kelola di dalam administrator.